Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi ini hari Senin. Kita jumpa lagi di hari Senin 21 Juli 2025. Seperti biasa kita masih akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD, dan kita juga nanti akan melihat bagaimana perkembangan dari sisi fundamental sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam kita menganalisis di pasar uang, khususnya di XAU dan yang lain-lain, yang tentunya nanti bisa berpengaruh signifikan, yang perlu nanti kita jadikan sebagai dasar untuk kita lebih berhati-hati di dalam mengambil satu keputusan. Sekedar kita juga mengingatkan buat teman-teman semuanya, video ini hanya sekedar edukasi ya, untuk memberikan pemahaman ke teman-teman semuanya di sana yang mungkin juga baru menekuni termasuk di keluarga Wijaya Trading, sehingga jangan jadikan ini sebagai dasar untuk satu-satunya sinyal untuk kita entry buy dan sell tanpa memahami secara detail, tanpa menguasai bagaimana secara teknikal, bagaimana secara fundamental, termasuk bagaimana kita menguasai dari sisi risk manajemennya, sehingga kita juga nanti bisa mengingatkan buat teman-teman semuanya, sebelum menekuni dunia trading, sekali lagi pelajari lebih lanjut ya, kuasai dan uji sebelum kita betul-betul masuk menekuni investasi ini. Belum tentu semuanya nanti bisa cocok dan bisa bertahan kalau kita betul-betul tidak mau belajar lebih lanjut di sana. Kemudian kita juga mengingatkan buat teman-teman semuanya bahwa Wijaya Trading tidak pernah mengelola dana apapun untuk diinvestasikan atau dibagi hasil, sehingga kalau ada yang mengatasnamakan Wijaya Trading dari berbagai pihak, media sosial misalkan, yang mengatasnamakan Wijaya Trading, mohon nanti konfirmasi sebelum melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan finansial. Nomor kita ada di deskripsi, silakan dihubungi dan bisa dikonfirmasi. Sekali lagi kita hanya mengedukasi, untuk selebihnya nanti bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Baik, sebelum kita menganalisis di teknikal hari ini, kita akan sedikit eh, membahas dulu terkait dengan fundamental ya, bagaimana isu sampai dengan hari ini. Saya tidak membuat coret-coretan karena waktu yang kita juga pertimbangkan biar lebih cepat. Kita akan membahas lebih detail nanti berkaitan dengan teknikal ya. Secara umum fundamental kita bisa lihat dari pelemahan US dollar. Silakan dicek di statistik, termasuk di indikator atau di teknikalnya. Kalau kita baca di berita Reuters, nanti kita akan menemukan bahwa dolar Amerika Serikat masih melemah dalam beberapa hari terakhir ini ya, sehingga yang menjadikan emas masih terus berjalan, terus merangkak ke atas. Apalagi kalau yield obligasi juga turun, nanti tentu memperkecil opportunity ya, cost, sehingga bisa menahan aset non yielding seperti emas ini. Dari data ketidakpastian global masih kita lihat semuanya, dan mungkin kita sudah banyak mendengar berita ketegangan Amerika Serikat dan China terkait dengan tarif, termasuk Rusia dan Uni Eropa. Ya, ada perjanjian Mar-a-Lago yang meningkatkan permintaan aman bagi emas. Ya, apa itu perjanjian Mar-a-Lago? Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar satu rencana ekonomi yang terinspirasi dari Plaza Accord tahun 1985, ketika Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya bersepakat untuk menurunkan nilai dolar demi memperkuat sektor
manufaktur Amerika Serikat yang mendorong mengalami penurunan dan kesulitan bersaing dengan Tiongkok. Nah, tentunya beberapa pihak meyakini bahwa tarif-tarif itu hanya langkah awal sebagai strategi yang besar untuk merombak perdagangan secara global. Tentu untuk memperkuat manufaktur Amerika Serikat dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat dari ketidakpastian global di sisi isu ya, Timur Tengah, termasuk isu Laut Cina Selatan dan seterusnya, termasuk Rusia dan Ukraina yang masih belum selesai. Kemudian kebijakan moneter, dari kebijakan moneter kita mungkin nanti akan menantikan pidato Powell dan PMI yang akan dirilis esok dan akhir bulan dan awal bulan nanti kita akan menyaksikan semuanya dan itu akan sangat berpengaruh signifikan nanti ya sebelum kita nanti mengambil satu keputusan untuk menempatkan posisi entry kita, tentunya harus kita betul-betul pertimbangkan dari sisi fundamental ini. Secara umum fundamental ini masih mendukung tren bullish. Jangka pendeknya nanti kita akan lihat ya sekali lagi data ekonomi dari Amerika Serikat. Tetap waspada terhadap ketegangan yang saat ini masih berjalan atau masih memanas. Tentunya nanti kalau ada gencatan, kalau ada hal yang baru akan mempengaruhi secara signifikan dari pergerakan harga itu sendiri ya. Baik, itu sekilas saja. Selebihnya teman-teman bisa membaca di Reuters, Bloomberg, Investing.com dan lain-lain sebagainya yang menyediakan data-data ekonomi termasuk dari mungkin website-website yang familiar yang teman-teman pakai untuk membaca atau melihat bagaimana dinamika global baik dari sisi politik, geopolitik maupun ekonominya. Nah, saya kembali lagi ke teknikal. Kita lihat dari sisi price action candlestick dulu ya. Dari sisi price action ya tanpa tambahan banyak indikator. Kalau kita amati pergerakan sampai dengan hari Jumat kemarin masih mengarah ke atas ya dari sisi struktur menuju ke atas sehingga kalaupun nanti ada koreksi-koreksi kecil secara umum masih bergerak menuju ke atas. Jadi kalau saya tarik garis dari swing yang bawah atau dari lower high-nya ini semakin meninggi atau swing high-nya semakin meninggi, swing low-nya juga semakin meninggi. Ini mengindikasikan bahwa bullish masih cukup mendominasi ya, meskipun ada sedikit-sedikit koreksi kecilnya. Nah, nanti area pentingnya di mana saja. Untuk support terdekat saya menempatkan ini sesuai dengan bacaan kasat mata saja. Ini dari supportnya pertama di sana. Kalau tanya berapa harganya dikira-kira saya tempatkan dikira-kira ya, kira-kira di 3341 ya. Kemarin ada yang tanya dikasih perkiraan harga. Ya, harganya perkiraan di 3341 untuk support yang terdekatnya. Kemudian berikutnya nanti kalau ini break maka akan berlanjut ke support berikutnya di kisaran 332 berapa ini ya kira-kira. 3324 ya, di kisaran di situ. Untuk resisten yang terdekat kita menempatkan di situ di kisaran 33 tandai dulu ya sekitar 3364. Baru kalau nanti dia break akan masuk ke resisten berikutnya di 3376 ya, 3376 di sana. Nah, untuk maksimum hari ini kita perkirakan baik naik maupun turun kita akan menggunakan data-data sebelumnya yang cukup mewakili ya. Yang cukup mewakili kira-kira kalau naik maksimum nanti berada di harga ini ya. Saya ambil yang banyak disentuh. Ya, kira-kira di situ ya 3384 untuk di jenuh
jualnya kita perkirakan nanti berada di kisaran di sini ya, supportnya di sini ya 3313. Nah, ini secara umum dulu untuk memetakan ya selebihnya. Sebelum kita buat lebih detail, minimal ada kerangka dulu ya, sehingga nanti ada arah perkiraan. Jika nanti tidak mampu ditembus ini di area di sini, maka dia akan kembali menuju ke atas. Artinya akan pullback lagi, akan naik lagi. Sebaliknya jika ini ditembus, maka akan masuk ke kisaran 33 dulu, kemudian baru diuji di supportnya 3324. Break di sana, kita uji lagi di 3313 ya. Saya kira kalau sudah 3313 ini cukup panjang dan bisa jadi menjadi area jenuh jualnya lagi nanti. Baik, untuk simulasinya ya, teman-teman bisa membuat satu skenario. Jadi bisa tunggu break di sana atau strategi breakdown atau breakoutnya, atau menunggu momentumnya ya, bisa menunggu momentumnya. Ketika ini merah selesai kemudian jadi momentum bullish yang lebih panjang, maka teman-teman bisa menempatkan posisi buy-nya, atau kita tunggu di sini memantul di kisaran 3342 ini, kemudian mulai ada konfirmasi hijau. Nah, kita bisa menempatkan posisi buy juga di situ ya, di kisaran 3347. Itu simulasi atau skenario yang bisa dilakukan. Semuanya tentu nanti bergantung bagaimana kita mengambil satu keputusan dari melihat histori yang ada atau petunjuk dari candle ini. Karena kita basic yang kita gunakan utamanya adalah candlestick, sehingga candlestick itu menjadi bagian utama yang kita jadikan sebagai dasar. Nanti lain kalau kita menggunakan indikator ya. Nah, karena ini berpeluang juga akan bergerak naik, namun saat ini masih belum ada lanjut atau belum ada candle warna hijau yang signifikan, maka tentu kita bisa menunggu hingga di break di kisaran 3361 ya. 3361 itu saya tandai di sini, atau di 3361, sekian itu boleh. Nah, kita juga bisa menempatkan posisi atau ambil yang shotnya itu sampai di area support di sini. Kita tandai di warna hijau di sini. Nah, itu mungkin agak pendek memang, tapi sudah cukup untuk kita exit pertama. Kita bisa menempatkan untuk sell di sini. Sell ini bisa menunggu dia terbentuk merah sampai selesai, atau kita bisa menggunakan pending ya. Kita bisa menempatkan di 3349 dengan simulasi tertentu ya yang kita gunakan. Tadi sekali lagi bisa menggunakan pending, bisa menggunakan eksekusi langsung ketika nanti merah ini betul-betul signifikan ya, lebih dari setengah dari warna hijau tiga-tiganya. Kemudian target yang terdekat kita menggunakan 3341 ini untuk target yang paling dekat. Karena kita manfaatkan shotnya, kita menggunakan 3341 sebagai target utama atau target terdekatnya. Baru setelahnya kita akan ambil target yang lebih besar di sana, kira-kira di 1200-an ya. 1200 itu mendekati support yang kita tandai tadi 3324 ya. Namun kita tidak ambil 3324, kita ambil lebih dalam ya, lebih di dalamnya, yakni di 3328 ya. Ini target yang kedua, kita tempatkan di 3328. Nah, sekian. Untuk area jenuh kita bisa tandai di 3313. 3313 poin sekian. Nanti kita uji apakah di sini nanti akan ada penolakan, apakah ada pergerakan yang mengindikasikan penolakan ke atas atau bahkan perubahan warna signifikan. Nanti kita akan lihat di area jenuh di sini. Sementara untuk area di atas atau untuk memanfaatkan peluang di atas, sekali lagi
Kita memang fokus prioritas untuk posisi di atas, namun untuk penempatannya silakan disesuaikan dengan style strategi masing-masing. Saya sendiri lebih cocok kalau dia lebih ke atas, namun tidak ada atau tidak sampai ke 3-3-4-1. Kalau 3-3-4-1 tidak mampu break, boleh juga nanti menambahkan posisi buy-nya di 3-3-4-9 itu. Nah, karena masih akan bergerak turun, nah kita menempatkan buy-nya agak menjauh di 3-3-6-1 ya. Target terdekat nanti mendekati di sini, mendekati karena ini cukup jauh, berarti kita ambil agak di dalam ya, sebelum ke resisten kita nanti akan exit di situ. Nah, kita targetkan di situ untuk yang pertama di 3374. Nah, baru setelahnya kita targetkan yang kedua, karena ini cukup dekat, maka kita bisa geser ya, sehingga tadi mungkin yang menjadi area jenuh tadi kita bisa tempatkan di 3388 menjadi target yang kedua, 3388. Oke, kalau kita lihat dari historinya, ini masih sekitaran di range-nya sekitaran itu di 4000 sekian, sehingga saya menjadikan target yang di atas itu juga nanti sebagai area jenuh belinya. Ini sekaligus menjadi area jenuh beli. Nah, ini secara teknikal dari price action-nya kita melihat gelombang naiknya ini masih menuju ke atas, sementara saat ini masih akan bergerak turun. Ini mungkin bisa kita uji dulu di sekitaran kisaran 3341 ini sebagai area uji. Walaupun tersentuh dan memantul, tentu yang berlaku nanti adalah uh, manajemen resiko dan target yang harus kita sesuaikan. Mungkin ini yang bisa kita analisakan, yang bisa kita mapping untuk hari ini untuk XAU. Untuk kita melihat secara teknikal dari indikator, mungkin teman-teman banyak menggunakan beraneka ragam indikator. Nah, kalau kita melihat dari RSI-nya masih belum sampai pada titik jenuh sebenarnya ya, tapi sudah mulai turun, sudah mulai mengindikasikan ada petunjuk turun di sana, tidak mampu membentuk higher lebih tinggi lagi. Kemudian kalau kita melihat dari moving average convergent divergence-nya ini masih dominan di atas 0, sehingga potensi naik masih cukup tinggi meskipun ada sedikit pengurangan ya, meskipun ada sedikit pengurangan kekuatan. Kalau kita lihat dari indikator warnanya ya, di H1 MACD-nya masih turun tipis, tapi tidak, masih belum terlalu signifikan ya. Dari EMA dan STR-nya ya masih dominan oleh bullish, atau dari RSI-nya juga masih condong ke bullish. Dari time frame H4 juga masih mengindikasikan bullish ya. Nah, nanti tentu kita akan tetap melihat dinamikanya. Kalau ternyata nanti kekuatan bearish ini signifikan, minimal membentuk low yang lebih rendah dibanding dengan low hari ini, nanti kita bisa pertimbangkan dari support yang terdekat lagi. Kemudian kita bisa lihat dari indikator yang lain ya. Kalau dia sudah mulai di bawah angka 0, nah tentu nanti kita harus bersiap ya, bisa jadi nanti akan koreksi dulu. Oke, mungkin itu yang bisa kita analisiskan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan hari ini bisa menjaga konsisten profit kita. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.